warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladina hum hudatul ummah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melaksanakan kajian pada malam hari ini, yaitu memasuki bab yang ke-18 di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi ini, yaitu kitab Tanqihul Qaul. Sebelum kita memulai pembahasan pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita menghadiahkan Fatihah kepada muallif kitab ini. Mudah-mudahan kajian pada kali ini mendapatkan barokah dan manfaat. Ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsamina 'asyara, yaitu bab yang ke-18 fi fadilatis salam, di dalam menjelaskan tentang fadilahnya menyampaikan salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya. Hadis ini yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Jabir, bahwa haditsun sahih, dan hadis ini adalah hadis sahih. Assalamu qablal kalam. Salam itu sebelum berucap, sebelum menyampaikan perkataan. Katanya Rasulullah, salam itu adalah ucapan yang disampaikan sebelum seseorang itu memulai menyampaikan perkataannya. Hadis yang kedua yaitu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bada bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Barang siapa yang memulai dengan ucapan sebelum orang itu menyampaikan salam terlebih dahulu, maka salamnya itu tidak wajib dijawab. Misalnya ada seseorang yang menyampaikan sambutan misalnya, atau yang lain. Sebelum dia menyampaikan salam, orang itu langsung misalnya memberikan penghormatan misalnya. Ada yang terhormat Bapak Ibu misalnya, hadirin hadirat misalnya. Kemudian setelah memberikan penghormatan, orang itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam yang semacam ini, praktek yang semacam ini katanya Rasulullah tidak wajib dijawab. Makanya katanya Rasulullah, salam itu qoblal kalam. Sebelum memulai berucap harus salam dulu.
harus menyampaikan salam, karena salam itu adalah bentuk doa kepada mukhatab atau orang yang hadirin. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ibtida'u bis salam sunnatun. Memulai dengan salam itu adalah sunnah. Memulai dengan salam adalah sunnah. Wa radduhu akadu min ibtida'ihi. Adapun menjawab itu lebih dikuatkan atau lebih ditekankan daripada memulainya. Jadi menjawab salam itu lebih ditekankan atau lebih dianjurkan menjawabnya daripada memulai salam itu. Sehingga menjawab salam itu wajib. Wa huwa mukhayyirun fi sighatihi. Adapun salam itu yang dipakai, sighatnya salam itu yang biasa dipakai, atau bentuk susunan salam itu yang biasa dipakai itu ada dua. Yang pertama, imma ayyadkhulal alifa wal lama fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sighat atau bentuk susunan salam itu yaitu ada kalanya memasukkan alif dan lam. Seperti contoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam itu ada alif dan lam. Memasukkan alif dan lam. Yang kedua, au yahdifahuma. Yang kedua, membuang alif dan lam. Seperti contoh Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu memakai alif dan lam, seperti contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bentuk yang kedua yaitu Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yakni tanpa alif dan lam. Nah, kedua-duanya ini bisa dipakai. Bisa dipakai. Mau pakai yang mana saja boleh. Mau pakai yang ada alif lamnya assalamualaikum, atau memakai yang tanpa alif dan lam, seperti contoh salamun alaikum. Ini boleh-boleh saja. Jadi kalau kita misalnya memberikan sambutan atau berpidato atau khutbah dan lain sebagainya, kita sunnah sebelum mengucapkan kata-kata sambutan atau muqaddimah itu disunnahkan menyampaikan salam terlebih dahulu. Nah, kalau sudah sebelum memulai perkataan itu menyampaikan salam, maka orang yang mendengar atau orang yang disampaikan salam itu, yang didoakan dengan salam itu hukumnya wajib menjawabnya. Karena apa? Karena si khatib atau muballigh itu sebelum menyampaikan perkataannya, dia menyampaikan salam terlebih dahulu. Maka wajib dijawab salamnya. Wasunnatu ayyusallimal mashi 'alal jalis. Dan disunnahkan atau sunnah bagi orang yang berjalan menyampaikan salam kepada orang yang sedang duduk. Misalnya kita berjalan di sebuah lorong atau di sebuah gang, misalnya satu gang kita berjalan, ada orang duduk. Nah, kita disunnahkan untuk menyampaikan salam. Jadi wasunnatu ayyusallimal mashi 'alal jalis. Adapun sunnah menyampaikan salam itu bagi orang yang berjalan, menyampaikan salam kepada orang yang lagi duduk. Warraqibu 'alal mashi. Dan sunnah bagi orang yang lagi mengendarai sesuatu, mengendarai kuda atau mengendarai sepeda motor
atau mengendarai mobil misalnya di sebuah jalan, kemudian ada orang yang jalan kaki, maka orang yang lagi yang sedang menaiki tunggangan itu disunahkan menyampaikan salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Wasalamul wahid minal jama'ati ala ghairihim yujzi'u. Dan salamnya satu orang dari satu kelompok misalnya ala ghairihim yujzi'u. Misalnya ada satu jamaah, ada satu kelompok, ada orang satu menyampaikan salam kepada kelompok yang lain misalnya, itu boleh, cukup. Yakni satu orang itu cukup sudah mewakili jemaah yang lain. Jadi salamul wahid minal jama'ati ala ghairihim yujzi'u. Wa kadzalika raddul wahid minal jama'ah yujzi'u. Begitu pula satu orang yang menjawab dari kelompok yang lain, menjawab salamnya orang yang menyampaikan salam tadi, satu orang dari kelompok yang lain, itu boleh, cukup. Misalnya ada dua kelompok ini misalnya ya, ada dua kelompok, ada dua jemaah, ada dua rombongan misalnya. Ini bertemu, ada satu orang menyampaikan salam kepada kelompok yang satunya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Nah, kelompok yang lain ini wajib menjawab. Nah, yang menjawab ini boleh satu orang, apalagi semua. Satu orang sudah cukup untuk menjawabnya. Kadzalika raddul wahid minal jamaah yujzi'u. Wala yajuzu al-bada'atu bis-salam 'alal musyriki bihalin. Tidak boleh memulai salam, memulai perkataan dengan salam, dengan ucapan salam kepada orang yang ketika itu dalam keadaan syirik. Tidak boleh. Misalnya ada seseorang yang ketika itu dia melakukan kesyirikan misalnya, menyekutukan Allah misalnya. Lah, orang semacam itu tidak boleh kita ucapin salam. Akan tetapi fa in bada'a musyrikun raddu alaihi bi ayyakula wa alaika. Jika orang musyrik itu, orang yang sedang musyrik itu menyampaikan salam kepada kita misalnya, ada seorang nih lagi melakukan kesyirikan misalnya, kemudian orang tersebut menyampaikan salam kepada kita, bagaimana kita menjawabnya? Maka kita menjawab dengan bi ayyakula wa alaika. Cukup begitu saja, wa alaika. Wa amma radduhu 'alal muslim fayaqulu wa alaikumussalam. Jika kita menjawab orang muslim yang menyampaikan salam kepada kita, maka kita menjawab dengan perkataan wa alaikumussalam. Kama qala wa in zada ila qawlihi wa barakatuh kana aula. Jika kita menambah dengan ucapan wa barakatuh misalnya, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itu lebih bagus. Wa alaikumussalam itu sudah cukup. Apalagi kalau kita menambah dengan warahmatullahi wabarakatuh, maka itu lebih bagus. Wa in qala muslimun li muslimin salamun lam yajibhu
wa yu'arrifuhu annahu laysa bi tahiyyatil Islam li'annahu laysa bi kalamin tammin. Wa in qala, jika ada seseorang muslim, ya, wa in qala muslimun, jika ada seseorang muslim menyampaikan salam kepada muslim yang lain dengan ucapan salamun begitu saja, lam yajibhu, maka tidak wajib dijawab. Kenapa? Wa yu'arrifuhu annahu laysa bi tahiyyatil Islam. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa bentuk seperti itu, bentuk ucapan seperti itu, salamun begitu saja, itu laisa bitahiyyatil Islam, bukan sebuah bentuk penghormatan seorang Islam, seorang muslim terhadap muslim yang lain. Karena apa? Li'annahu laisa bikalamin tamin. Karena apa? Ucapan seperti itu, bentuk sigot atau bentuk seperti itu, salamun begitu saja, itu apa? Laisa bikalamin tamin. Itu ucapan yang tidak sempurna. Masa begitu saja? Salamun, keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Kan seperti itu. Keselamatan begitu saja. Makanya ucapan yang seperti itu tidak wajib dijawab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja pembahasan kali ini. Insyaallah kita lanjut nanti di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat dan kita mendapatkan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.